wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih, wassalatu wassalamu ala rasulih, Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alih, wa ba'd. Semoga pagi hari ini kita semua sehat walafiat. Semakin hari semakin tertuntun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin baik ibadah kita, semakin baik amal-amal soleh kita. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan suratul Fatihah kita, semoga pengajian kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk kita untuk menyerap ilmu dari surah dan ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu suratul Maidah. Suratul Maidah ayat 6, yang setelah beberapa bulan satu ayat ini kita belum pindah ke ayat manapun. Sudah berapa bulan ini ya kita ya? Sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan di surah Al-Maidah ayat 5. Mei ya. Suratul Maidah ayat 6 sudah 5 bulan, separuhnya juga belum ya. Namun kita sudah mendapatkan banyak dari surah Al-Maidah ayat 6 ini. Kemudian suratul Fatihah kita doakan sahibul bait di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan keberkahan, kesehatan, dan semua yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang saya tampilkan ini rosem ya, nggak ada dobatnya. Kalau ngitung huruf pakai ini pasti benar, karena tidak ada tambahan. Kalau ngitung huruf pakai ini pasti benar ya. Tapi harus, kalau yang sudah ada tanda bacanya mungkin jadi salah juga nanti ngitungnya. Kalau nggak ada tanda baca, ngitung huruf pasti benar ini. Nah, sekarang saya akan kasih tanda baca. Sekarang ini dari wa in kuntum. Ini pakai warna merah.
Saya kasih titik-titiknya dulu ya. Jadi dikasih titiknya ya. Kelihatan nggak titiknya? Nah, sekarang saya kasih dobet huruf. Makin banyak ya. Artinya tidak akan ada yang bilang Hamzah itu. Tapi kalau sudah dikasih tanda, jadi bilang Hamzah itu. Ya kan? Makanya Rosem itu ya nyebutnya alif. Nah, seperti di sini, Ja'a. Ada nggak Ja'a di sini? Ja'a. Ya. Itu kemungkinan Hamzahnya dihitung. Padahal itu nggak termasuk. Jangan dihitung Hamzah itu. Kan tadi begini nih. Itu kan tambahan. Tadi kan begini nih. Ya. Kalau ngitungnya di mushaf yang sudah jadi siap baca pasti salah karena akan kehitung tuh Hamzahnya. Kalau masih begini, maka Hamzahnya nggak bakal kehitung. Ya. Karena Hamzah itu bukan rosem, tetapi tanda baca. Ya. Hamzah itu tanda baca. Sehingga kaitannya sama tajwid, bukan dengan rosem. Nah, huruf Al-Quran itu dihitung berdasarkan rosemnya, bukan bacaannya. Nah, sekarang kita kasih harokat. Nih, nah Hamzah yang ini cara nyebutnya apa? Minal ghaiti. Sebelum saya kasih Hamzah apa sebutnya ini? Ya, jadi sebutnya ini lam, alif lam ghain alif ya to nyebutnya gitu. Jangan sebut Hamzah karena Hamzah itu tajwid. Ya, yang mana makanya liatin. Ya, kayak gitu ya.
minal ghaiti. Ya, dalam bahasa Arab itu bisa dibaca minal ghaiti. Ya, itu bisa dibaca minal ghaiti dalam bahasa Arab itu. Ya, apanya? Jadi ya. Iya, minal ghayyati itu bisa dalam bahasa Arab, tapi kalau Al-Qur'an ini kan harus ngikutin Nabi. Nah, Nabi bacanya pakai hamzah, maka dikasih tanda hamzah. Makanya hamzah itu tanda baca agar tidak dibaca ya, agar tidak dibaca ya, gitu ya. Karena kalau nggak dikasih tanda di situ jadinya dibaca ya. Padahal Nabi membacanya pakai hamzah. Jadi sekali lagi hamzah itu tanda baca, bukan huruf. Iya, tanda baca, bukan huruf. Kecuali berdasarkan tajwid. Kalau tajwid ya ya huruf hamzah ha itu kan huruful halqi. Kalau tajwid ya, tajwid itu apa? Bunyi. Tajwid itu ucapan, ya. Kalau resem itu tulisan, ya. Tajwid itu makanya ada istilah makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Berarti itu bunyi kan? Kalau nggak dibunyikan jadi huruf nggak? Berarti yang dilihat ini ada huruf nggak di sini? Yang kita lihat di sini ada huruf nggak? Nggak ada, adanya rosem. Kan huruf harus bunyi. Coba, kayaknya masih pusing nih. Rosem itu tulisan. Tulisan dan ejaan. Ejaan. Ejaan dalam bentuk tulisan. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu kan ada ejaan ya. Misalkan ejaan, ya, saya pun, misalkan. Saya pun nulisnya begini atau begini. Mana yang benar? Ini berdasarkan rosem bahasa Indonesia. Saya pun dan saya pun ditulisnya mana? Yang benar yang mana? Ah, yang benar adalah yang dipisah. Rosem berdasarkan ejaan, jadi ejaan itu. Misalkan, ya, ini ejaan bahasa Indonesia nih. Mana yang benar? Mana yang benar? Nasehat atau nasihat? Yang benar, ya. Ejaannya yang benar mana? Pakai i. Pakai apa? Pakai i. Ayo. Nah, jadi rosemnya itu pakai i, nasihat. Tetapi kalau dibacanya bisa nasihat. Tajwid itu nasihat, rosem itu nasihat. Ya kan, paham kan? Ya, rosem itu tulisan, ejaan tulisan. Belum tentu dibacanya kayak begitu, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ejaannya mana, bacanya apa? Ya, iya. Bukan bohong, emang ejaannya begitu. Itu rosemnya, memang kalau kita nulis bahasa Inggris nggak bisa. Itu bahasa Inggris ditulis dengan bahasa bunyi, tapi harus bahasa tulisan. Ya. Nah, makanya cara menghitung huruf di dalam Al-Quran itu yang dihitung adalah rosemnya. Walaupun bacanya tidak seperti itu. Ya rosem itu. Nah, di sini ada huruf kan di sini? Ada huruf kak? Yang dilihat tidak ada, adanya rosem huruf. Karena huruf itu dalam bahasa itu bunyi. Sesuatu yang bunyi itu huruf. Kalau nggak selama nggak dibunyikan nggak jadi huruf. Ya.
Jadi apa yang terucap dan apa yang terdengar itu namanya huruf. Kalau yang terlihat, rosem huruf. Rosemnya, ya. Paham ya? Baik. Nanti kan diperintah ngitung huruf lagi. Apanya? Eh, apa? Ala. Au ala. Ala itu cara nyebutnya ain lam ya. Ala ain lam ya. Kalau tajwid kan bukan, ain lam alif itu. Nah, ala. Ini kalau tajwid akan menyebutnya ain lam alif, ya. Tapi kalau Rasul akan menyebutnya ain lam ya, begitu. Ini juga nih, Rasul menyebutnya ya dan po. Tajwid akan menyebutnya hamzah dan po. Ya, kayak gitu ya. Jadi Al-Quran itu tulisan atau bacaan sebenarnya? Nah, jadi ya, Al-Quran itu bacaan. Ya, Al-Quran itu bacaan. Sehingga ini tulisan itu Quran sekunder. Ya, bacaan. Makanya Al-Quran yang sebenarnya itu di hafalan, bukan di tulisan. Itu bedanya dengan kitab suci yang lain. Kalau orang lain kan data primernya itu kan manuskrip ya, tulisan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ini kita data primernya ada yang di dalam hati para hafiz Quran. Yang bisa diucapkan kapanpun. Ya. Yang bisa diucapkan kapanpun. Nah, itu cara menghitung. Ini baru cara menghitung doang. Jangan-jangan ini mau menghitung doang nih hari ini. Iya. Eh, menghitung yang seperti ini itu bukan perkara yang ringan. Pahalanya, ini pahalanya besar. Karena Al-Quran itu tidak boleh jatuh satu huruf pun. Ya. Dan para sahabat menjaga Al-Quran itu sampai ke level huruf. Tidak ada satu yang jatuh. Maka mereka hitung kayak begini. Ya. Bukan hanya di level bacaannya saja, tetapi di level rosemnya juga. Mereka jaga. Ya tidak. Apanya? Bisa nulis? Ya bisa nulis lah. Makanya Hafiz Quran itu dia selain hafal bacaan juga hafal tulisan. Sekiranya dia disuruh, misalkan coba tuliskan Al-Quran sebanyak 30 juz, dia bisa nulis. Dan bisa nulisnya rosemnya, bukan tanda bacanya yang itu. Bisa nulis rosemnya aja, ya. Karena kalau yang sudah tulisan seperti biasa itu sudah nggak pakai rosem Quran lagi, tapi itu pakai eh, rosemnya bahasa Arab. Karena rosem bahasa Arab kan lain lagi, ya. Nah, kayak gitu ya. Coba nih, coba lihat lagi ya. Oh ini belum dikasih dobet nih. Ini karena hafes jadi dipanjangin ya. Ini titiknya kurang. Harus lempeng.
Nah, kita akan ngebahas sampai sini. Ya. Jadi kira-kira di dalam satu halaman ini lebih banyak tulisan Qur'annya atau lebih banyak tanda bacanya? Ya, banyak tanda ini dengan, nah, tulisan Al-Quran zaman Rasulullah itu tidak ada tanda baca. Pada zaman sahabat pun tidak ada tanda baca. Ya, apanya tanda baca? Oh enggak, justru malah jadi sedikit. Karena kalau ada tanda baca itu hanya bisa melihat Al-Quran satu satu riwayat. Kalau di kalau dihilangkan tanda bacanya kita bisa melihat seluruh Al-Quran di situ. Contoh misalkan gini. Nah di sini nih, coba baca di sini. Aula mas, yang ini, yang ini. Salah salah salah, bukan. Lamnya dipanjangin kan? Lamastum, ya. Lamastum. Nah Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah membacanya lamnya pendek. Aulamastum, ya. Aulamastum. Nah, karena di sini ada tanda baca, maka yang kita lihat itu hanya satu bacaan aja. Tetapi kalau dihilangkan tanda bacanya yang kita lihat seluruh Quran. Kan Al-Quran itu bacaannya banyak dari Rasulullah. Ada 10 riwayat, ada 10 kiroat yang sekarang masih dihafal oleh para hafiz Quran. Ada 1000 jalur periwayatan sampai kepada Rasulullah. Nah, kalau digundulkan maka kita bisa melihat seluruh Al-Quran ada di situ. Saya contohkan misalkan gini. Saya contohkan gimana? Nih. La tasma'u fiha laghiyah. Nah, la gitu ya. Ini Rasulullah membacanya 3. La tasma'u fiha laghiyatan. Laghiyatan. Itu yang pertama. Yang kedua, la tusma'u fiha laghiyatun. Yang ketiga, la yusma'u fiha laghiyatun. Artinya ketika kita melihat ini, semua bacaan Rasulullah ada di sini. Tetapi kita kunci misalkan dengan hafaz. Ya, la tasma'u fiha laghiyatan. Maka dua bacaan lagi nggak terlihat. Apa? Maknanya sama, tetapi tekanan yang berbeda. Sama, tetapi ada tekanan mana yang berbeda. Maka ketika kita kunci dengan tanda baca, maka dua bacaan lagi hilang. Ya, ya, maka dua bacaan lagi menjadi hilang. Kalau kita kunci misalkan dengan bacaan yang satu lagi. Kalau ini hafaz, hafaz itu bacaan kita. Ya. Nah, la tusma'u fiha laghiyatun. Hilang lagi yang tadi. Ya. Atau misalkan yang bacaan yang berikutnya, yang ininya nggak pakai ta tapi pakai ya. Yang tadi hilang dua. Makanya dengan melenyapkan semua tanda ini, maka semua bacaan yang diturunkan kepada Rasulullah dan diajarkan kepada sahabat semuanya ada di dalamnya. Apanya? Iya ada artinya. Ada artinya, ya. Nah, di sini kalau kita melihat tulisan seperti ini, berarti semua bacaan Rasulullah kita lihat semuanya.
Jadi ditambah tanda baca itu bukannya malah jadi banyak pahalanya, jadi sedikit. Karena hanya satu. Bukan, hanya satu versi bacaan Rasulullah saja yang kita lihat. Begitu. Nah, kalau misalkan nggak ada tanda baca, semuanya masuk lagi. Semua bacaan Rasulullah itu ada semua di situ, tapi kalau dikunci pakai tanda baca satu riwayat, maka yang lain nggak terlihat lagi. Makanya kata para sahabat dan kata para tabiin, jarridul Quran. Apa jarridul Quran artinya? Kosongkan Al-Quran dari tanda baca apapun. Ya. Ya, kosongkan Al-Quran dari tanda baca apapun. Iya, dikosongkan. Tetap kalau di situ ain jadi ain, kalau ghain jadi ghain. Ya, makanya dulu itu ya, dulu itu kalau mau menghafal Al-Quran itu tidak pakai mushaf. Pakainya apa coba? Di apa? Didiktein di apa? Ditalkin, ditalaki. Kalau mau nulisnya di lauh. Tahu nggak lauh? Oh, lauh itu kayak gini nih lauh itu. Lauh, lauh itu ya kayak gini. Kalau kalau dulu lauh, ya. Apa? Ya, jadi nah kayak gini nih contohnya nih. Nah, jadi papan gini, terus ditulis, ya. Terus dihapus, udah hafal dihapus. Ya, kalau di sini bisa pakai tanda baca di sini. Ya, kita mau pakai tanda baca riwayat apa bisa di sini. Nah, kalau mushaf yang itu harus kosong, ya. Itu etikanya, adab-adabannya, ya. Jarridul mushaf, namanya tajridul mushaf. Jadi mengosongkan mushaf dari selain Quran. Jadi mengosongkan mushaf Al-Quran dari selain Al-Quran. Jadi nggak boleh ada selain Al-Quran. Bahkan titik saja ini nggak boleh masuk. Karena titik itu bukan bagian dari rasem Al-Quran, tapi tanda baca. Ya, tanda baca. Titik ini, titik atau gini, ya, itu tanda baca semua. Ya, titik nggak boleh masuk. Wah, kayak gitu ya. Ketika turun Al-Quran terus ditulis ya kayak gini. Tidak ada tanda baca. Semuanya. Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Jadi Rasul itu menyampaikan kepada para sahabat bacaan sesuai yang dibacakan oleh malaikat. Ya. Jadi sebenarnya kalau santri ini hafal Quran itu sebenarnya belum hafal Quran ya. Tetapi baru hafal Quran satu bacaan aja. Masih banyak di situ yang belum hafal. Nah, kalau hafal Quran itu ya hafal Al-Quran dengan semua bacaannya. Baru itu namanya hafiz Quran. Yang benerannya, ya. Penjaga Al-Quran yang benerannya. Sebenarnya eh, kacau aja itu, bukan itu. Karena ya, karena dari guru-gurunya jarang yang tahu kalau Quran itu begitu gitu. Nggak diajarin juga. Karena nggak tahu. Ya nggak tahu juga. Namun, namun sejauh ini memang saya kesulitan mencari guru yang menguasai ini.
Guru-guru saya juga yang banyak itu tidak menguasai ini. Ya, kiai-kiai juga tidak menguasai ini. Penjaga Al-Quran itu, ya, segelintir orang. Ya, kan sekarang kan tujuannya gini, menjadi hafiz Quran itu tujuannya untuk mendapatkan pahala. Dan itu kalau untuk mendapatkan pahala ya cukup satu. Tetapi kalau untuk menjadi penjaga Al-Quran di mana pahalanya itu lebih dari biasa, ya harus serius nih membacanya. Ya, saya tuh kadang suka suka bersedih kalau ada santri pinter, tapi dia nggak ada cita-cita buat jadi penjaga Quran. Karena dia pikir apa yang dia punya itu udah disebut hafiz Quran. Segitunya gitu ya pengetahuannya itu. Ya, ketika sudah saya jelaskan, waduh ternyata masih banyak ya, gitu ya. Ternyata masih banyak, iya masih banyak. Sementara sudah udah terlanjur, udah milih kuliah di kedokteran. Waduh, udah nggak bisa nih, udah mau jadi dokter katanya. Ya, ya udah cerdas. Ya silahkan saja, gitu ya. Kalau pilihan mau menjadi dokter, silahkan. Ya. Terus kalau jadi dokter terus jadi ahli kiroat juga bagus, tapi dia kelihatan nyerah. Kayaknya nggak bisa nih katanya. Udah kuliah, apanya? Udah sibuk, ya udah sibuk. Makanya harus ada orang yang memang di sini. Nah mungkin saya juga ini ingin membuktikan di seluruh dunia ini yang menguasai ini semua berapa orang gitu. Pengen gitu ya. Harus diriset terus keliling ke Imam Bukhari itu ke Mesir. Sekarang itu kan pusatnya ada di sini, ada kalau Afrikanya itu memang banyak dari mulai Mesir sampai Maroko. Apa harus diriset berapa orang tuh ulama-ulama yang masih menjaga Al-Quran. Terus kemudian di Timur Tengahnya, mungkin Timur Tengahnya ya kalau Sudan masuk ke Afrika, ya di Timur Tengahnya atau di Asia Tengah. Kalau Asia Tengah kelihatannya sudah ini, sudah mulai itu di tempatnya Imam Al Bukhari sudah ya udah nggak ada kabar itu. Ya kemarin kan ada pertemuan ahli Quran Indonesia, ya lihat orang-orangnya. Duh, saya bilang kok itu yang diundang malah itu lagi. Eh, saya kenal semua lagi orang-orangnya yang diundang itu yang ahli Quran Indonesia itu. Ya kan saya tahu karena ya karena kalau orang seperti saya ikutan itu bikin repot seminar. Ya jadi nggak ya ahli Quran itu kemudian dari beberapa negara gitu dikumpulkan ada di Jakarta. Ya, saya belum tahu ya. Kalau kalau yang orang-orang yang saya lihat di dalam video itu yang kemarin ahli Quran, saya kenal semua. Apanya? Ya sebenarnya di Indonesia Murojaah, santri Betul Murojaah itu namanya di sini Fikri yang pakai topi ini. Ini sudah hafal 30 juz Qur'annya, udah mungkin nahwunya juga udah hafal. Nah, sekarang tinggal nanti qiraatnya yang mau setoran ke saya. Rasemnya, rasemnya. Tadi ini belum. Tinggal disupport aja ini buat makan. Jadi sekarang yang pakai topi, yang pegang kamera nih habis Quran. Ya. Iya, di Indonesia Murojaah ini ya mudah-mudahan nih Fikri bisa tanya ke orangnya siap gak? Nah, siap tuh dia. Ya, siap. Ya. Ya. Dan ini Fikri ini yang saya ceritakan waktu ke Bu Nasrah, ini yang ketika mau mesantren ke saya, dia nggak punya ongkos dari Kediri, dia jadi kuli bangunan dulu buat punya ongkos.
Jadi kulit. Dan ini memang yatim. Jadi ada ibunya aja, bersama ibunya. Ya. Ini ibunya dari Bali, ya. Ayahnya dari Kediri ya, Kediri, Jawa Timur. Gitu. Makanya udah Bismillah. Selama ada kesempatan dan fardu kifayah ini terbentang, semua ilmu-ilmu Al-Quran itu dijagain. Ya. Dan ini udah ilmu nahunya udah bisa, Alfiyah ilmu nahu juga udah hafal, Alfiyah Ibnu Malik udah hafal juga, ya. Sehingga, nah sebenarnya di Baitul Murojaah siap saja kalau anaknya mau, kemudian ya siap aja capek-capek, ya siap capek-capek, susah-susah, pusing-pusing, ya. Sementara nggak ada orang yang tahu hebatnya di mana ini. Sekarang itu akan semangat menggapai sesuatu kalau pas tercapai orang pada tahu ini hebatnya di mana. Ya. Ya seperti misalkan sekarang ini hafiz Quran kalau pengen terkenal ketika dia ngaji Quran harus disebutin nomor ayatnya. Ya, pada itu batal ya. Kalau sholat menyebutkan nomor ayat kan batal. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 batal tuh sholatnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2 batal sholatnya. Ya. Jadi nomor ayat jangan disebutkan ya kalau lagi baca Quran. Apa itu batal lagi tuh. Ya. Dan nomor ayat pun dari Rasulullah itu tidak hanya satu. Nomor ayat dari Rasulullah tidak hanya satu. Nah, hafiz Quran dia harus tahu semua nomor ayat dari Rasulullah. Misalkan Al-Ikhlas, berapa ayat? Berapa ayat? 4 ayat itu riwayat Kufi, riwayat Madani, riwayat Basri. Kalau Syami itu Al-Ikhlas itu 5 ayat. Gimana cara ngitungnya? Qul huwallahu ahad, 1. Allahus samad, 2. Lam yalid, 3. Walam yulad, 4. Walam yukullahu kufuwan ahad, 5. Itu dari Rasulullah. Nah sekarang orang-orang tahu nggak bahwa Rasulullah ngajarin nomor ayat itu? Tuh, makanya sekarang bukan hanya ibu-ibu doang, hafiz Quran pun nggak ngerti zaman sekarang. Ya, iya. Cuman hafal satu versi saja, bahkan makanya daripada menyebutkan nomor ayat, hanya nomor ayat itu satu doang, lebih baik ya sudah baca aja Al-Quran itu apa adanya, nggak usah dipamer-pamerkan nyebutin nomor ayat biar keren gitu. Lagian juga yang dengerin juga nggak langsung ngecek. Bisa begitu sekarang di panggung itu disebutnya hebat. Nah Fikri ini karena ngajar aja di Baitul Murojaah ya, dan nggak pernah gimmick dan pernah tampil di panggung, nggak akan ada yang tahu dia cuma pegang kamera doang di sini. Ya, dan pegang kamera doang di sana pun juga cuma ngurus-ngurus taman, bersih-bersih gitu ya. Iya, makanya ketika santri diajak penghafal serius jarang yang mau karena pengennya tuh terkenal ya. Iya, kayak begitu. Oh ini ngaji apa ini kita ini ya pada hari ini ya. Uh, nah karena kan tadi malam ngitung rosem pada salah ya karena campur yang bukan rosem malah kehitung ya, yang bukan rosem malah kehitung, tanda baca kehitung seperti hamzah gitu kehitung ya, jadinya menghitungnya tidak tepat. Ada juga Bu Sinta alif lam dan lam alif kebalik apa, lam alif dan alif lam. Ya. Nah, lam alif nih, saya contohkan lam alif. Lam alif. Coba mana lam, mana alif? Hah? Ini lam, ini alif.
Gimana? Mana lam? Yang ini. Ini alif. Nah, ini lam alif. Kan coba ada tisu gak sini? Nah, yang benernya itu kalau di Quran kita dikasih dobet gimana cara dobetnya? Dobet itu tanda bacanya. Mana yang biasanya misalkan illa nih. Illa. Yang ini kan biasanya ini kan, ini lam, ini alif kan kalau di Quran kita. Coba nih. Padahal kalau para ulama dulu itu nggak begitu cara bacanya, cara ngasih tanda bacanya, karena lam itu yang sebelah sini, alif yang sebelah sini. Eh, nggak terbalik gini nih caranya. Jadi lam itu di kanan, alif di kiri. Tetapi kan gini nih. Nah, asalnya gini. Yang kanan lam, yang kiri alif. Terus dililit. Jadi terbalik. Paham nggak? Harus pakai yang agak Nah, ada ini ya, contohnya. Harus tahu nih. Ilmu-ilmu. Nah, lam yang kanan, alif yang kiri. Kemudian disilang. Tuh. Kan jadinya terbalik. Iya, gitu. Jadi lam alif itu kalau ditulisan yang aslinya, cuman kita kan ngasih tanda baca susah. Gitu ya, akhirnya pakai tanda baca Imam Akhfash dari Kufah. Bukan Kufi, jadi Kufi, bukan Basri. Ya, kalau pada zaman dulunya itu sebelum ada Imam Akhfash, tanda baca itu tidak ada yang alifnya itu yang kedua. Itu yang kedua itu ujung apa runcing yang kedua itu lam. Karena hasil melilitkan itu dulunya itu. Nggak perlu kalau ini untuk ulama saja yang ini. Ya karena ini yang penting tahu. Ya, ya. Jadi nanti anak-anak kalau diajarin ini bingung, ya. Ya mestinya jangan satu, ya mesti banyak. Novel ini termasuk juga kemarin, tetapi dia udah tueng, udah udah nggak kuat lagi ininya RAM-nya deh. Ada juga di betul ada Ziad, cuman Ziad ini sudah mulai pengen kuliah, sehingga agak sulit juga, ya. Dan kalau udah kuliah, memang harus bertahan dulu beberapa gitu baru nanti kuliah. Ya nggak apa-apa kayak begitu, ya. Didi, oh siapa? Oh iya bener-bener. Jadi Fikri ini udah dapat beasiswa, udah kuliah, beasiswa. Tetapi karena memilih untuk menjadi penjaga Quran, nanti kuliahnya bisa belakangan. Ya, nanti. Ya, ada sesuatu yang harus dipilih. Nah, gitu ya. Nih lam alif jangan tertukar jadi alif lam ya. Eh, kalau alif lam tuh ini. Alif lam. Al ya alif lam tuh. Ya. Baik. Wah, ini pengetahuan eh karena ini pengetahuan apa ya? Karena para sahabat itu dia tidak akan pernah menganggap kecil satu huruf kalau itu Quran. Jadi satu huruf itu
penting. Makanya sampai ke detail seperti ini. Para sahabat itu menjaga Al-Quran sampai ke tingkat huruf per huruf. Dan termasuk bagaimana cara mengucapkan mana ketika lam alif. Itu kan berasal dari lam dan alif. Tetap jadi satu huruf disebutnya. Terus gimana kok jadi bentuknya melilit begitu gitu kan. Nah sekarang kan ada tulisan juga lam alif tetapi tidak melilit bawahnya. Misalkan ini nih. Nih. Bukan nggak melilit, ini sebenarnya dipotong aja. Dia menulisnya dipotong. Ya. Ya. Pada aslinya harus pakai melilit begini cara nulisnya. Jadi cara nulis Quran itu harus ada lilitan begitu. Cara nulis yang betul ya. Karena ya itu tadi bukan hanya jadi baca tulisan Al-Quran itu bukan hanya menjadi benar dibaca doang, tetapi cara nulisnya harus benar. Kayak ejaan bahasa Inggris saja, bukan hanya untuk bisa diucapkan dengan benar, tapi nulisnya harus benar, gitu. Bismillah. Kalau Rasulullah itu ngajarinnya pakai wahyu, karena Rasulullah kan nggak bisa nulis, nggak bisa nulis dan bisa baca, makanya Rasul itu bisa ngoreksi, bukan karena misalkan ada tulisan salah nih, Rasulullah itu bisa tahu, bukan karena Rasulullah ngerti, tapi ada malaikat Jibril yang ngasih tahu. Ini salah, ya, tidak sesuai dengan yang diturunkan. Makanya tidak main-main kalau udah disalahkan oleh Rasulullah itu langsung dari langit. Ya, teng tong gitu. Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya. Tetapi kalau ada tulisan yang salah, tidak sesuai dengan yang diturunkan, Rasulullah bisa mengkoreksinya karena ada wahyu yang mengkoreksi. Makanya tulisan Al-Quran itu adalah wahyu, diwahyukan. Bahkan nama huruf saja itu siapa yang memperkenalkan? Alif. Ya, alif itu kan ayat. Jadi dari mana kita tahu yang seperti ini adalah alif? Siapa yang ngasih nama? Allah yang ngasih nama. Makanya nggak boleh baca apa ini? A, salah. Harus bilang alif kan? Ya. Ini apa? So, salah. Harusnya sod. Karena Allah bilangnya begitu. Makanya ada orang bilang misalnya kahaya aso, salah. Dia harus bilang kaf, ha, ya, ain, sod. Baru benar. Jadi huruf-huruf itu dikasih nama sama siapa? Sama Allah. Makanya tadi ada yang nyebut huruf berikutnya sa. Salah, mestinya sin. Makanya kalau kita ngitung huruf, ngitungnya pakai rosem, cara ngucapnya pun juga pakai rosem juga. Rosem itu disebut dengan namanya. Kalau disebut sa, ini tajwid. Sa, ya. Summa. Yang pertama su. Ini tajwid, kan su dibaca tajwid. Ya. Ya, su. Nah, kalau sa ini cara bacanya bisa dua, sa ini. Bisa begini sa, bisa begini sa panjang. Ya. Sa bisa sa, ya. Ya. Bisa panjang, bisa pendek. Sa pendek atau sa panjang bisa. Ya. Apanya sama? Sama, ya. Iya, tapi kalau di Quran ya bacanya gini. Ya. Dalam Quran ya. Enggak panjang. Ya. Jadi ya, Yasin gitu. Bukan begini. Ya, sin bukan. Ya. Sin yang panjang. Ya, ya-nya pendek di Quran. Jadi ya. Ya. Nah, kayak begitu. Lam alif. Dari awal. Lam alif. Ya. Nah, cara nulis lam alif itu yang aslinya begini. Ya. Cara nulis lam alif. Cara nulis lam alif itu gini nih aslinya. Begini. Kan dari lam dulu. Lam kan yang ini. Ya. Ya, ini lam, ini alif kan. Jadi dari sini dulu set gitu. Ya, cara nulis yang aslinya gitu.
Ya. Dari sini dulu. Set. Nah, jadi dari situ nulisnya. Ya, ya, ya. Tetapi sekarang ya, ahli khot nulisnya begini. Eh, terbalik ya. Oh, imla begini. Karena kan khot itu nggak pakai kaidah rosam, pakainya imla jadi begini. Kalau Quran gini. Jadi cara ngeguratnya aja kalau nulis Quran tuh beda. Jadi kalau ada orang begini misalkan, ini bukan Quran, tapi imla, ya. Quran gini. Ah, gitu ya. Jadi karena lam itu yang ya gitu ya. Kami beda cara nulis Quran dan cara nulis bahasa Arab biasa ya. Menarik juga nih. Memang kayaknya ini menarik ya. Ya memang harus saya kasih tahu juga ya. Walaupun gimana? Oh itu imla. Di mada semasa dikasih tahunya imla. Ya, imla. Ya, bukan rosem. Soalnya kan kalau imla misalnya walaili iza saja. Imla gini nulisnya. Walaili. Nah, ini imla. Kalau rosem bukan begitu ini nulisnya. Ini nulisnya yang ini. Ya ini Quran. Ini imla. Ini lamnya dua. Ini satu. Kok bisa nggak bisa kelihatan ya bedanya? Oke, ya. Jadi lam alif itu kalau ketemu lam lagi ditulisnya satu, ya, ya, gitu ya. Ini imla, ini imla. Ya, ya bahasa Arab biasa, bahasa Arab umum, ya, ya. Ejaan bahasa Arab umum. Quran kan ejaannya beda. Al-Quran itu ejaannya pakai wahyu juga. Terus ini yang Quran. Nah, ya. Yang bedanya apa bedanya? Ini kalau imla lamnya dua, kalau resem satu lamnya. Nah coba, saya sering mengatakan ini, ini alif lam mim. Ini berapa huruf? Tiga. Tetapi secara tajwid berapa huruf? Alif, lam, mim. Ini tajwid. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Jadi alif, lam, mim secara tajwid itu 9 huruf. Ya karena bunyi tajwid itu. Kalau resem tuh yang tertulis di situ. Ya, ya. Ah, bagusan ini rasem. Bagusan rasem karena rasem ini mengumpulkan semua bacaan Nabi. Kalau tajwid itu hanya satu satu doang. Apanya? Iya, dihitung huruf. Iya, dihitung huruf. Misalkan amanu. Tapi yang ini aja. Amanunya yang ini. Amanu. Nih, amanu. Ini dalam rasem itu sat, eh, satu, dua, tiga, empat, lima. Padahal ini alif di ujung nggak kebaca itu. Amanu dibaca nggak alifnya? Enggak, tetapi itu dihitung. Ya,
Amanu ada alifnya di ujung, tidak dibaca alifnya, tetapi secara rosam dihitung nggak? Dihitung. Ya. Nah, alif lam mim yang dihitung 3 aja. Karena yang tertulisnya itu adalah ya amanu kan gini. Amanu tuh nulisnya begini nih. Amanu kalau di mana? Di mushaf ini. A ada hamzahnya kan di sini. Amanu. Amanu ya. Amanu. Nah, ini nggak dihitung. Kalau ngitung hamzah nggak dihitung pokoknya. Apanya? Hamzah nggak dihitung karena hamzah itu tanda baca bukan rosem. Makanya kita tidak akan pernah menemukan tanda hamzah di tulisan Al-Quran yang asli. Itu tambahan untuk bisa dibaca. Itu semuanya tajwid. Ya, ya, itu tanda baca karena yang aslinya alif aja. Kan bisa ada A, bisa ini tuh, ya, alif, ini rosem. Nah, kalau di sini A, misalkan I atau U, ya. Nah, ini dobet namanya tanda baca. Enggak, yang dihitung iniannya aja, alifnya aja. Makanya saya sebut ini jangan disebut hamzah tapi sebut alif. Ya, ini sebut alif, jangan disebut hamzah. Apanya? Hamzah itu tanda baca. Ya, jadi kan hamzah itu ada terucap. Hamzah terucap. Ya, makanya dalam tajwid itu hamzah itu huruf. Coba huruf halak ada berapa? Huruf huruf halak 6. Pertama hamzah. Hamzah itu huruf. Kalau di mana? Kalau di tajwid. Ya, tapi kalau di resem tanda baca. Ya, karena hanya ada alif aja. Terus di tajwid juga tidak ada huruf lam alif tajwid. Ya, ada nggak di tajwid huruf lam alif? Sebutkan makhraj huruf lam alif. Nggak ada tajwid. Ada juga makhraj lam dan makhraj alif. Kalau di tajwid itu. Nah, di rasem ada namanya huruf lam alif. Di makhraj nggak ada lam alif. Alif adanya hamzah, alif dan lam. Jadi hamzah huruf tersendiri, alif huruf tersendiri, lam huruf tersendiri. Jadi 3 huruf. Jadi lam alif ini kalau pakai tajwid 2 huruf, yaitu lam dan alif. Nah, kalau pakai resem ini 1 huruf. Makanya kalau ditanya hitung berapa jumlah huruf, berarti resem tuh. Karena resem inilah cara menghitung huruf Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Gitu ya. Jadi kita harus ngikutin para sahabat ya, jangan aneh-aneh aja. Nah, ini ya. Wah, ini ke intinya kita ngebahas apa yang membatalkan wudhu nih. Ya, nanti akan ketemu lagi insya Allah yang kayak begini nih saya jelasin. Dulu juga saya suka sering ngejelasin rosem tapi di TMQ itu, tapi kayaknya nggak ada yang masuk. Ya, nggak pernah ditanya huruf. Ah, tapi sebenarnya kesalahan itu bukan kesalahan yang menyebabkan jadi salah Quran, enggak sih. Jadi tidak sesuai ininya aja, ilmunya gitu. Ya seperti gini, kalau bahasa Inggris bisa baca nggak bisa nulis. Kan orang bahasa Inggris begitu. Ada yang bisa baca tapi pas nulis nggak bisa dia. Ejaannya nggak sesuai gitu. Nah, kalau ahli hafiz Quran itu harus bisa baca semua bacaan dan harus bisa nulisnya. Hafiz Quran yang menjaga Quran. Iya, yang menjaga Quran. Paham ya? Karena ini baru belajar lagi ya. Jadi apa huruf-huruf hijaiyah itu kan alif bahasa. Nah, jadi kemarin itu bilang karena biasanya kan yang berbaris itu hamzah bukan alif. Iya. Karena alif kan nggak bisa di
jadi 29 karena yang pertama itu saling tapi hamzah. Karena kan kita bacanya abasa. Iya. 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 Kalau pakai tajwid ya hamzah. Hamzah. Tetapi kadang-kadang gini dia di apa nama di coba nih, ini bener gak nih huruf hijaiyah versi tajwid? Bener gak? Ya. Abata saja hakhodazak. Kafnya gini ya. Nah ini nun waw ha lam alif. Mestinya nggak ada kan pakai ini. Ya. Ini sebetulnya nggak perlu kalau ya artinya kalau misalkan kita nyebut ini adalah hamzah yang pertama, ya di sini jangan muncul lagi. Ya. Jangan muncul lagi di situ. Nah, apa namanya? Kan alifnya ini kalau tajwid nih, ini alifnya. Nah, ini alif namanya. Karena alif itu harus selalu sukun, maka tidak bisa dibacakan. Jadi alif itu harus selalu sukun. Gimana cara menyebutkan alif dalam huruf hijaiyah? Enggak, kasih lam ini. Jadi la gitu. Jadi bukan lam alif dibacanya la itu. Kan a, ba, ta, saja. Ha itu dibacanya bukan la alif tapi la dibacanya itu. La. Jadi bukan lam alif. Kalau lam alif itu rosem namanya. Jadi kalau tajwid ini namanya dibacanya la. Ya, bukan lam alif. Ini versi tajwid. Dan versi tajwid ada ini juga nih. Ada hamzah yang ini. Karena hamzah nah, ya. Bisa di situ, ya. Bisa di atas so, bisa di atas ya, ya. Nah, kalau zaman Nabi dan para sahabat, hamzah itu ya ini. Ini bisa ini wau, ini ya. Nah, hamzah ini pada zaman Nabi dan zaman sahabat itu tidak punya wujud hurufnya. Ya, tidak punya wujud hurufnya. Maka minjem tubuh alif. Minjem tubuh wau, munjum tubuh ya. Jadi kalau di rosem ini hamzah wa atau ya? Ya alif wau ya. Rosem karena walaupun di situ hamzah tetap saja itu alif yang dipinjam tubuhnya oleh hamzah. Jadi suka pinjem. Nah, paham nggak? Ya, di hamzah itu makanya maun misalkan maun, ya maun atau maan. Kan tulisnya begini. Kira-kira kalau misalkan harus minjem tubuh, kira-kira apa yang yang dipinjam oleh hamzah di sini? Alif. Kalau maun, kira-kira apa yang jadi gini nulisnya. Nah, kalau misalkan main, kira-kira yang di ya ini, ya. Makanya ketika terjadi seperti ini, ya, para sahabat menulisnya begini aja, maun itu nggak ada hamzahnya, karena akan berturut-turut huruf sejenis itu, ya, akan berkumpul nantinya alif sama alif,
akan berkumpul alif sama wawu, akan berkumpul alif sama ya. Makanya ma'un, ma'an, ma'in ditulisnya begini doang. Hamzahnya nggak ditulis. Ya. Ma'un, ma'an, ma'in gini aja nulisnya. Ya. Tidak ada tanda hamzahnya. Nah, ulama yang pertama kali menemukan huruf hamzah bentuknya seperti ini terjadi pada abad kedua Hijriah, seorang ulama yang namanya Imam Khalil bin Ahmad. Ini dia menciptakan huruf hamzah. Menciptakan huruf hamzah. Ini wafat tahun 170 Hijriah. Artinya ditemukannya huruf hamzah dengan bentuk seperti ini 100 tahun kemudian lebih dari generasi sahabat. Baru ada nih. Nah, hamzah ini sebenarnya diciptakan itu hasil rekonstruksi dari huruf ain. Huruf ain yang dipangkas ekornya. Ya. Jadi disisakan kepalanya doang, disebutnya kepala ain. Makanya kalau kita belajar ilmu dhabt, maka ini akan disebut apa? Kepala ain disebutnya. Kepala ain itu dhabt hamzah. Ya, namanya kepala ain. Yang pada akhirnya kepala ain ini jadi hamzah qata nih di sini, ya. A I ya, U jadi hamzah qata tuh. Karena kalau hamzah wasal juga nggak disebut dengan kepala ain juga. Hamzah wasal ini pakai shad. Gini nih. Tandanya bukan kepala ain. Jadi tanda hamzah yang kepala ain itu hanya hamzah qata saja. Kalau hamzah wasal gini ya. Shad ya. Tandanya shad. Ya bukan ain, tapi kepala shad nih, bukan kepala ain. Kalau hamzah wasal. Jadi tidak semua hamzah itu bentuknya begini, ada juga yang kepala shad itu. Ya. Ayo lu. Mau nanya apa lagi nih? Kecepatan ya. Kalau ditanya siapa yang menemukan eh, kepala ain menjadi hamzah? Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad. Nah, Imam Khalil pun dulu ketika menemukan hamzah dengan kepala ain itu tidak berani mencantumkannya di Quran. Karena kan perintahnya kosongkan Quran dari tanda baca. Terus kapan tanda hamzah itu masuk ke mushaf? Itu oleh Imam Sulaiman bin Najah Al-Andalusi pada abad ke-5 Hijriah. Berarti itu jangka dan ditemukannya kepala ain sebagai hamzah kemudian masuk ke Quran itu jangkanya sampai 400 tahun. Baru ada ulama yang berani masukin. Saking nggak beraninya itu. Pokoknya dulu itu nggak ada yang berani ngapa-ngapain mushaf karena aturannya tidak boleh menambahkan apapun ke dalam mushaf. Begitu tuh. Ya. Yang mengizinkan itu adalah Imam Sulaiman bin Najah Al-Andalusi pada abad ke-6 bukan ke-5, ke-6 Hijriah. Ya. Abad ke-6 Hijriah. Ya. Pada abad ke-6 Hijriah. Itu pun juga ada catatan ini untuk belajar anak-anak di Kutab. Ketika nanti sudah berhasil sudah bisa baca Quran, itu Qurannya harus dikosongin lagi. Ini untuk belajar sementara aja. Seperti kalau saya ibaratkan itu seperti anak kecil belajar sepeda, itu kan bannya yang belakang jadi 3. Nanti kalau udah jagol harus lepas itu. Nah sekarang Al-Quran dikasih tanda baca, boleh. Tapi kalau udah hebat, lepas lagi tanda baca itu. Nah, sekarang malah awet ya. Ya. Hah? Iya, ada kaget. Ya, kalau orang awam mungkin nggak apa-apa ya. Ini level ulama juga masih begitu. Bahkan level hafiz Quran saat ini masih begitu. Ya kalau mungkin bangsa yang bukan hafiz Quran, bukan ulama, ya mungkin ya boleh-boleh saja yang namanya kan tidak harus sampai ke situ ya. Tetapi kalau ulama masih tetap di situ,
Ini ada yang pengen tahu namanya siapa? Yang pertama masuk Sulaiman bin Najah. Ya. Ini Sulaiman bin Najah itu ada kunyahnya namanya Abu Daud. Abu Daud Sulaiman bin Najah Al-Andalusi. Ya, biasanya orang menyebutnya Abu Daud aja. Nah, tapi bukan Abu Daud yang ahli hadis itu, bukan. Ya, kalau Abu Daud itu As-Sijistani, kalau ini Al-Andalusi. As-Sijistani itu Asia Tengah. Kalau Al-Andalusi di barat, ya. Jauh bedanya Asia Tengah sama apa? Sama Andalus, antara timur dan barat. Nah, kayak begini ya. Ini jadi ketika kita melihat Al-Quran, sebelum kita masuk ke tafsir, maka sebenarnya kita harus mengetahui keagungan Quran dulu tuh. Nah, sebenarnya ilmu-ilmu ini menjadi muqaddimah tafsir itu untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu dijaga sebegitu ketat, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan sebagaimana diturunkan, baik sebagai tulisannya maupun sebagai bacaannya. Maka kalau udah kata Al-Quran, kata Bu Nasr, wa arjulakum. Kira-kira ada gak satu kata atau kalimat yang dijaga oleh Allah ribuan tahun? Jadi wa arjulikum, satu kata misalkan dalam rosem. Kalau wa arjulikum secara rosem kan jadinya satu kata itu. Kalau secara nahwu kan jadi banyak. Kalau rosem itu kan lihat sambungan-sambungan. Kalau nyambung walaupun terdiri dari beberapa kalimat dalam nahwu, jadi sebenarnya satu kalimat aja sebutnya. Ya. Nah, ada kata-kata yang dijaga sedemikian rupa selama berabad-abad. Kira-kira kekuatannya seperti apa? Terus kita mengucapkannya. Seakan-akan mengucapkan puisi biasa. Loh. Apa yang kita baca itu adalah apa yang ada di dalam kolbunya Muhammad SAW. Pernah kita membaca Al-Quran, terus yang kita lihat itu seperti kita lagi melihat huruf-huruf di dalam kolbu Muhammad SAW. Nah, kalau udah begini nih biasanya orang tadabur, orang nafsirin tuh lurus tuh. Karena dia melihat teks itu begitu agung, teks agung namanya, yang begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang saya lihat di kalangan ahli tafsir juga apalagi akademisi, ini sudah tidak lagi pakai ini. Iya, sudah tidak lagi pakai ini. Sehingga yang saya rasakan dan saya lihat yang terjadi itu tafsir diproduksi tetapi keagungan dan pengamalan kepada Quran itu menjadi kecil. Padahal tafsir diproduksi, sarjana tafsir juga keluar. Zahabi sarjana apa tuh? Sarjana hukum Islam. Oh, bukan tafsir berarti. Ya, sarjana hukum Islam. Ya, tapi kan ada tafsirnya. Nah, hukum Islam kan dari Quran. Nah, bagaimana? Ya, ilmu itu akan menjadi besar kalau kita tidak melihat teks yang menjadi sumbernya yang begitu besar, yang hari ini pun juga masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ini kalau begitu jadi ceramah ya. Jadi nggak ngaji lagi. Baik, kita jam berapa ini? Baik. Nah, kita maksudnya mau ngebahas ini tadi. Ya. Menggemas ini tapi kita mampir dulu ya kepada ilmu-ilmu yang terkait. Biar nanti Saufa mencatat, saya juga belum punya catatan dalam bahasa Indonesia nih, ya. Kalau Saufa catat pakai bahasa Indonesia bagus. Ini referensi yang saya baca dan yang saya tulis pun masih dalam bentuk bahasa Arab. Baik. Wa in kuntum junubang fattoharu, ini udah ya. Udah. Nah, sekarang wa in kuntum mardo. Di sini ada kondisi, ada 4 kondisi. Pertama, mardo, artinya sakit. Yang kedua, safar, artinya perjalanan. Yang keempat, auja ahadum minkum minal ghaid. Buang air. Lamastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan. Laki-laki maksudnya bersentuhan dengan perempuan, atau perempuan bersentuhan dengan laki-laki. Ada berapa kondisi di sini? 1,
sakit. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, buang air. Yang ketiga, yang keempat, bersentuhan dengan perempuan. Nah, gitu ya. Bersentuhan dengan ada 3 kondisi. Terus falam tajidu ma'a. Falam tajidu ma'a. Tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Falam tajidu ma'an. Tidak menemukan air. Fatayam mamu, maka tayamumlah. Nah, gitu. Coba jawab ya pertanyaan berikut ini. Sakit tapi ada air, bisa nggak tayamum? Ya, sakit ya, tetapi ada air, bisa nggak tayamum? Baik. Ya, ini kan falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air. Baru tayamum tuh. Jadi lalu mereka tidak mendapatkan air, lalu tayamum. Kalau lihat ini kira-kira yang sakit tapi ada air, tayamum nggak? Ya, jadi tidak tayamum kan? Ya, baik. Kalau menurut saya tidak wudhu dan tidak tayamum. Karena tidak batal wudhu dia. Baik. Bercanda dulu udah sedikit. Nah, jadi ada ulama yang mengaitkan falam tajidumaan ini keempat-empatnya. Ya, keempat-empatnya kan ada 4 kondisi. Pertama sakit, kedua safar, ketiga buang air, keempat bersentuhan dengan perempuan. Nah, itu semua harus wudhu. Kalau batal, kecuali nggak ada air, maka tayamum. Hah? Pertanyaannya gimana? Kalau eh, kalau tidak sakit, tapi tidak ada air, masuknya kemana berarti? Masuknya kemana? Ke ayat yang mana? Ya, tidak ada air. Enggak kan ini tidak ada air semua ceritanya. Jadi yang 4 ini nggak ada air nih, sakit nggak ada air, safar nggak ada air, buang air besar nggak ada air, kemudian bersama dengan perempuan nggak ada air, maka di situ tayamum. Bagaimana kalau sakit, safar, terus apa, buang air, terus bersentuhan dengan perempuan, tapi ada air, tayamum nggak? Nggak. Sekarang dibalik, air nggak ada, tapi nggak sakit. Orang nggak safar, biasa normal, tapi nggak ada air. Jadi gimana maksudnya? Air artinya ada air. Jadi kalau tidak ada air, apapun kondisinya, tayamum. Gitu ya. Baik sakit maupun sehat, ada air, wudhu. Kalau nggak ada air, tayamum. Safar atau tidak safar, ada air, wudhu. Nggak ada air, oke. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Bukan menurut ulama yang lainnya. Karena repot sekali kalau pendapat ini dipakai. Ya, kalau pendapat ini dipakai, ini
repot sekali, ya, repot sekali. Nah, tapi kira-kira dalil yang digunakan oleh Imam Hasan Al-Basri ini masuk akal nggak? Maksudnya sesuai nggak dengan ayat ini? Jadi yang menyebabkan tayamum itu adalah tidak ada air. Adapun kondisi yang 4 itu tidak mempengaruhi. Ya, tidak mempengaruhi. Jadi lagi sakit ataupun safar ataupun buang air ataupun bersenangan perempuan, ada air ya wudhu. Nggak ada air dalam kondisi itu, tayamum. Itu Hasan Al-Basri. Jadi saya ulangi lagi, itu adalah pendapatnya tafsir Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri harus diikuti di situ. Takutnya disangka ini adalah pendapat mayoritas. Ya. Karena pendapat ini ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Kelemahannya ada hadis bahwa suatu hari rombongan sahabat di perjalanan, ya, rombongan para sahabat di perjalanan, kan perjalanan perang ya, luka. Terus dalam keadaan luka dia junub, ya, dia junub. Akhirnya kata para sahabat yang lainnya udah dimandikan. Nah, dari mandi tersebut meninggal. Iya. Karena apa? Karena ada air jadinya mandi. Karena selama ada air kan walaupun sakit tetap mandi gitu kan. Kalau ada air, airnya mandi, airnya meninggal. Nah, dilaporkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah ini salah, mestinya tayamum. Nah, berarti pendapat Hasan Al-Basri jadi lemah gara-gara hadis ini. Begitu ya. Iya. Makanya sakit dibagi 3. Ya. Pertama, sakit yang apabila terkena air bisa mati. Ya, gitu ya. Yang kedua, sakit yang apabila terkena air tidak mati tetapi sangat menyakitkan. Mungkin perih banget misalnya gitu ya. Perih banget. Yang ketiga, sakit yang apabila terkena air tidak sakit juga dan tidak membawa mati juga, tetapi kalau sembuh ada cacat permanen gara-gara air. Ya. Nah, maka ketiga-tiganya ini kalau terjadi maka tayamum walaupun ada air. Tayamum walaupun ada air. Kalau sakitnya misalkan sakit yang tidak menyebabkan mati juga tidak sakit. Kalau demam ya bisa pakai air ini apa? Panas. Karena sering kali kalau pakai air dingin ya harus itu dulu dipanasin dulu. Kalau di saya kan nggak ada pemanas air, harus pakai kompor, panasin dulu. Ya. Jadi wudhunya pakai. Saya kemarin waktu sakit panas wudhu pakai air panas, nggak panas yang melopor, hangat maksudnya. Iya. Terus nggak bisa mandi juga, tapi mandi pakai air hangat juga, bisa ya. Saya kan ini bahaya pakai air. Oh, kalau sakit itu mah mungkin air dingin kali ya. Itu masih bisa, ya. Semua ini kalau ini, ya semua. Iya, iya. Apakah tetap dengan air membantu bagian tubuh yang Gimana? Jadi yang dimaksud tidak bisa pakai air itu karena misalkan air tidak bisa tembus ke daerah itu disebabkan ada perban. Nah, kalau masalah perban ini dibahas oleh para ulama karena kalau dilepas perbannya ini akan sakit atau akan memperlambat sembuhnya atau akan makin sakit gitu ya. Ya. Maka jangan dilepas perbannya.
Ya, dilepas suratnya. Nah, kalau pakai ayat ini, ya, karena ada satu bagian dari organ wudhu yang tidak bisa terkena air, maka jadinya tayamum. Tidak tidak harus wudhu, tidak wudhu, tetapi pakainya tayamum. Namun di dalam mazhab Syafi'i begini, dalam mazhab Syafi'i itu aturannya gini. Jadi organ wudhu yang normal wudhuin gitu. Jadi sisain yang diperbannya atau yang lukanya tadi itu sisain. Enggak mesti. Terus setelah selesai wudhu, tayamum. Ya, apanya? Jadi dua-duanya wudhu iya. Kenapa harus tayamum? Karena kan ada bagian organ wudhu yang tidak terkena air. Maka di situ tayamum. Tayamumnya normal. Misalkan lukanya di kaki. Ya kalau tayamum ya ke wajah dan tangan, jangan ke kaki. Ya. Jadi tayamum utuh. Ya. Iya. Tayamum ya gitu, pakai tayamum. Jadi setelah wudhu, dan wudhunya itu ada bagian organ wudhu yang tidak terkena air, maka setelah itu tayamum. Kayak gitu ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab yang lain ya udah tayamum aja langsung. Ya kira-kira mau yang mana nih? Tayamum langsung ya. Ya. Dalam kita kan nih, kita kalau ini Syafi'i, kalau boleh nggak kayak gitu? Uang tahu kan kemarin boleh kita bukan pulang. Nah, Jadi kalau saya nih, iya, kan kalau iya, sholatnya itu kan sholat subuh itu di ujung. di ujung ya. Kan kayak gitu orang kan udah rapi, gitu. Iya. Datang ke masjid baca Quran dulu gitu. Terus baru sholatnya terakhir gitu. Iya. Nah kalau Hanifah dia bukannya baca Quran baru bangun gitu kan, jadi maksudnya di siang diambil akhir gitu. Nah terus saya bilang itu kan sholat di awal waktu, kan kalau Imam Hanafi boleh di akhir ujung-ujung. Iya, emang boleh. Jadi itu di antara manfaat mazhab Hanafi itu, kenapa berjamaah itu di ujung waktu sudah terang gitu ya, sudah terang, namanya isfar itu sudah terang, carang cang tiang kalau orang Sunda bilang, untuk menunggu orang yang belum bangun, nunggu jamaah. Nah kalau misalkan jamaahnya di awal waktu, kan orang yang kesiangan nggak bisa ikut berjamaah deh. Ya, terus yang bangun duluan gimana? Ya udah baca Quran, kan bagus. Akhirnya orang yang bangunnya kesiangan bisa ikut, dan yang bangun duluan bisa baca Quran banyak. Bukan tidur lagi ya, baca Quran banyak. Itu isfar, itu adalah mazhab Hanafi. Boleh kita ikutin? Boleh, ya. Tapi di sisi yang lain kita ikut Syafi'i misalnya gitu Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Ya, ya, nggak apa-apa. Apalagi kita bukan ulama yang mazhab kita tidak digunakan untuk berfatwa, tapi untuk mengamalkan sendiri-sendiri. Jadi mazhab itu harus komitmen karena ada dalil dan sanad. Itu buat ulama untuk jadi rujukan fatwa. Ya, untuk untuk kita ini ya, selama di situ ada ulama yang bertanggung jawab. Karena kan memang juga wasubhi iza asfar. Wasubhi iza asfar di surah Al-Muddatsir. Subuh apabila asfar. Asfar itu sudah mulai terang. Berarti subuh itu bagusnya, ya, bagusnya sholatnya itu pas mulai terang, ya. Udah mau terang. Ya belum, kalau itu syuruk udah keterangan itu mah. Udah udah siang, ya. Sebelum terbit matahari, ya. Sebelum terbit matahari itu. Tapi udah terang kan, yang disebut terbit itu apa? Ya, sejenis terbit tuh gini. Ya. Ini ufuk nih. Ufuk itu apa ya? Ukurannya pandangan mata.
Kalau matahari di sini di bawah ufuk, ini kan cahayanya udah gini, udah terang banget. Nah, matahari di bawah aja di sini, ini udah ada nih, ada pendapat ini namanya subuh awal waktu. Semakin maju ke sini kan semakin terang. Nah, kalau sudah apa namanya? Kalau sudah mulai keluar nih piringannya ke sini, ya. Nah, ini namanya terbit. Ya, terbit. Ya, terbit. Walaupun piringannya itu belum utuh keluar di atas ufuk. Jadi yang disebut terbit itu piringan matahari bagian atas sudah terlihat, ya. Walaupun belum semuanya bulatannya itu sudah termasuk terbit, ya. Dan ini udah terang banget berarti ini. Udah terang, kalau ini udah lewat kali ini. Ya. udah udah lewat yang ini nih. Ya. Di awal waktu maksudnya ada mazhab yang boleh menentukan Iya, karena ada dalilnya. Iya. Orang masjid atau bergerakan gitu. Harus ditungguin ya. Iya bisa. Ditungguin ya. Ditungguin. Baca mereka satu juz, nah itu yang datang tuh nanti udah pakai berpengker gitu, pakai jas apa, udah langsung pergi kerja gitu. Iya. Saya pikir ini kalau diterapkan di kita gitu, jadi jangan kayak tadi saya datang ke akal itu, saya datang udah selesai sholat subuhnya, saya datang jam 5 gitu, emang sebetulnya jam 4:10. Iya. Kalau lagi sholat jam 5 kan saya dapat sholatnya gitu. Kalau kita mau perkirakan subuh nih bisa jadi rujukan nggak gitu? Bisa ya. Bisa ya, untuk pribadi juga bisa. Pribadi bisa. Seperti di Baitul Murojah, Fikri, ya udah kita bikin sholatnya jam 5 gitu ya, jam 5 lewat misalkan gitu ya. Selama belum terbit matahari, yo sepakat di Baitul Murojah, bisa tuh ya. Kita murojah aja dulu, karena biasa gini, kalau sholat dulu itu habis sholat ngantuk. Kalau sebelum itu murojah dulu semangat, misalkan kayak gitu. Atau mungkin ada nunggu yang masih di toilet dan lain sebagainya, bisa diterapkan ya, bisa. Nah biasanya jangan sampai terbentuk budaya malas aja. Jangan, memang harus apa adanya. Jadi bukan udah nungguin sholat itu sampai ujung tetapi nggak ngapa-ngapain gitu ya, malah main scroll handphone, itu kan jadi nggak bagus juga. Akhirnya orang yang bangun, yang tidur pun belum ujung tidur lagi, nggak, jadi nggak begitu juga konsepnya. Ya, udah bangun, belum ujung tidur lagi. Nah itu jangan sampai budaya itu muncul, ya. Karena kalau udah males, walaupun di awal waktu tetap aja males itu tidak ada baiknya, ya seperti itu. Nah ini gambar apa nih? Gambar matahari ya tadi ya. Nah ya, jadi itu tadi apa namanya? Baru kita membahas mazhab Hasan Al-Basri, ya. Mazhab Hasan Al-Basri. Kenapa saya dulukan mazhab Hasan Al-Basri? Karena paling gampang secara nahwu. Ini nih caranya. Nih, wa in kuntum mardo, jika engkau sakit lalu tidak punya air, maka tayamum. Au ala safar, atau kamu ini safar lalu tidak ada air, maka tayamum. Atau kamu habis dari buang air, tidak ada air, maka tayamum. Atau kamu bersentuhan dengan perempuan, tidak ada air, maka tayamum. Tuh jadi secara nahwu tuh gampang nerjemahinnya. Maka saya duluin tuh. Jadi secara nahwu itu praktis. Ya, jadi falam tajidu ma'an ini kembali kepada keempat keadaan itu. Falam tajidu ma'an. Maka saya dulukan. Nah, karena ini adalah mazhab yang tidak dipakai, jadi yang dipakai dulu ya. Ini hanya pengetahuan al-mishkat aja, bahwa dari ayat ini secara nahwu pemahamannya seperti itu, dan itu ada ulama yang menyatakannya dahulu. Hasan Al-Basri itu wafat tahun 110 Hijriah. Berarti udah 1004, udah lama banget. Itu tabi'in.
kalangan tabi'in Hasan al-Basri itu. Ada yang menafsirkan seperti itu karena memang secara nahwu gampang tuh. Plak 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 langsung ya. Tidak harus dipisah-pisah. Untuk yang lainnya nah, tetapi di ayat ini tidak hanya begitu cara mengartikannya. Itu hanya versi nahwu yang paling gampangnya dan itu juga bisa diamalkan kalau mau. Ya. Ada cara-cara nahwu yang di dalamnya ini bisa menyimpan juga sabda Nabi, kenapa kamu nggak tayamum aja kalau ternyata air bisa menjadikan meninggal? Dari mana ngambilnya Rasulullah dari ayat ini secara nahwunya? Sementara di sini kan tidak ada itu. Nabi kan mengatakan ada sahabat yang pakai air, akhirnya meninggal. Terus kata Nabi, kenapa nggak pakai air? Kenapa nggak tayamum? Nah, terus kalau pakai ayat Rasulullah ngambilnya dari ayat mana? Secara nahwunya. Sementara di ayat ini airnya selama ada walaupun sakit tetap pakai air. Nanti kita bulan depan insya Allah. Ya, tetap dari ayat ini. Tapi bagaimana cara menggalinya dari ayat ini? Kok bisa kesimpulan seperti itu? Nah, lagi-lagi al-misyad ini apa? Kita belajar wudhu dari Al-Quran. Makanya ayatnya hanya segini, tetapi bisa bermacam-macam makna. Salah satunya tadi Nabi menafsirkan kok begitu, dari mana nih tafsirannya kok bisa begitu? Ada di sini. Ya, di bagian ini. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan insya Allah. Semoga semuanya sehat walafiat selalu. Dan sebelumnya kita doakan Pak Samudra dan Bu Popi itu tanggal 2 November kemarin katanya anniversary. Nah ya, baik kita doakan dengan membaca suratul Fatihah ini khusus tapi ya untuk beliau untuk berdua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita baca doa apa? Oh iya, ada yang sakit ya, ada yang sakit. Adiknya Bu Norma ya? Muhammad Iran Mainun. Mainur. Muhammad Irwan Mainur. Kita doakan juga dan semua yang sakit, saya juga lagi sakit ini di sini nih ya. Ada sakit ya. Jadi semua yang sakit ya, dari yang sakitnya ringan ini ringan ya sakitnya. Jadi sakit yang ringan nggak perlu didoakan. Ya enggak harus didoakan. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.